bikin gelisah gitu kalau misalnya teman-teman ngelihat komentar dan itu sampai ke bawah bikin teman-teman bad mood. Gak worth it, seriously, gak worth it. Toh karena orang itu juga belum tentu waktu ngekritik itu juga belum tentu juga mikirin teman-teman, dan ngapain teman-teman harus mikirin mereka. Make sense? Hai netizen Budiman, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas buku. Jadi, hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat walafiat dan juga rezekinya lancar, asik. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas buku, tapi saya berbagi keresahan saya lah. Soal apa? Soal tweet war atau debat di sosial media gitu. Saya sih jujur sudah meninggalkan hal-hal seperti itu gitu. Tapi saya melihat masih banyak lah teman-teman saya yang masih debat lah di sosial media, entah Twitter, Facebook, Instagram jarang lah ya. Mungkin Twitter sama Facebook lah. Dan kadang itu debatnya itu ngomong apa, jawabnya apa. Jadi ya sebenarnya mereka sudah punya apa ya, pedoman sendiri, sudah punya kepercayaan sendiri ya. Sebenarnya percuma gitu. That's why sebenarnya buat saya itu kalau misalnya ditanyain penting nggak sih debat di sosial media itu? Nah, menurut saya sih buang-buang waktu ya. Dan saya sudah lama meninggalkan itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngeritik saya atau pendapat saya di sosial media gitu, atau misalnya orang itu kalau misalnya saya buat posting sesuatu atau beropini sesuatu terus dia menyerang saya, atau ya bukan menyerang ya, yang ngasih kritik lah, mengkoreksi saya. Kalau mengkoreksi saya terima, atau misalnya saya sadar bahwa kita dari awal sudah agree to disagree gitu ya, apa yang terjadi ya cuma saya love atau saya like, udah sesimpel itu. Karena jujur aja sebenarnya saya kurang suka berdebat lah di sosial media gitu, karena sometimes fondasinya beda gitu, kepercayaannya udah beda gitu, mazhabnya yang dipercaya udah beda. Jadi bagaimana bisa bertemu kalau misalnya beda mazhab gitu. Jadi ya cukup agree to disagree aja gitu. Dan kalau misalnya emang itu serius, mendingan saya ketemu atau telepon ke orang itu dan meluruskan gitu. Karena kalau misalnya lewat tulisan itu capek dan kadang persepsi juga, kemudian misinformation juga. Jadi terlalu banyak lah hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Bahkan terbaru nih dari Kumparan nih nemuin ini dia menariknya, dia itu bahkan kalau misalnya debat di sosmed itu malah 60% itu orang bikin emosi, 36% depresi. Bayangin, 96% itu tidak berakhir baik gitu. Jadi ya buat apa gitu melakukan berdebat di sosial media gitu. Terus gimana dong ya kalau misalnya nggak penting-penting amat, ya udahlah tinggalin gitu. Toh kita tidak punya kewajiban untuk membuat orang lain itu sesuai dengan keinginan kita atau membenarkan mereka gitu, ya kan? Jadi tidak ada kewajiban untuk itu gitu. Jadi ya again agree to disagree, ya udah nggak masalah. Terus gimana kalau misalnya itu worth it dan teman-teman gatel lah kan itu lah. Kalau misalnya kalau udah kayak gini, yang saya sarankan teman-teman bikin tulisan sendiri. Kenapa? Karena again, dengan teman-teman bikin tulisan sendiri, teman-teman sudah memberikan fondasi teman-teman atau menginformasikan lah fondasi teman-teman itu apa, dan juga teman-teman mengeluarkan statement itu karena apa gitu. Jadi orang yang baca itu benar-benar kenapa sih kamu bilang kayak gitu gitu. Karena sering banget terjadi adalah berbeda pendapat itu bukan karena pendapatnya berbeda, tapi apa yang dia percaya berbeda gitu. Jadi again, kalau misalnya udah kayak gitu, mendingan bikin tulisan sendiri, kemudian jelaskan fondasinya itu apa, terus ya udah jelasin mengalir aja gitu. Dan kalau misalnya ada yang nge-counter, ya udah sok silakan gitu. Itu toh nggak merugikan kita gitu. Nah, yang mungkin yang bikin saya bikin gelisah gitu kalau misalnya teman-teman ngelihat komentar dan itu sampai ke bawah bikin teman-teman bad mood, gak worth it,
seriously, nggak worth it. Toh karena orang itu juga belum tentu waktu ngekritik itu juga belum tentu juga mikirin teman-teman, dan ngapain teman-teman harus mikirin mereka. Make sense? Nah, balik lagi, gimana caranya supaya teman-teman bisa ngebuat tulisan untuk nge-counter pendapatnya orang lain gitu lah. Ini yang terpenting. Step pertama itu cari problem statement-nya atau cari keresahannya teman-teman itu apa gitu. Apa sih yang bikin resah gitu lah. Dari problem statement itu ketahuan nih, oh sebenarnya ini tuh nggak bener gitu. Yang bener itu kurang lebih kayak gini gitu lah. Ini yang perlu ditekankan, jangan sampai teman-teman based on perasaan aja gitu. Jadi ya, again, cari problem statement-nya, dan kedua, cari data atau informasi yang mensupport problem statement teman-teman bahwa ini tuh nggak benar gitu. Cari data dan informasinya untuk support itu gitu. Dan kalau misalnya udah ada data ataupun informasi yang valid, kalau bisa yang valid ya, jangan dari website abal-abal ya. Itu solusi. Nah, solusinya apa gitu? Apakah solusi harus? Ya nggak tentu gitu. Bisa aja, oke, saya punya problem statement ini, dari data informasi itu ini, bisa dilempar juga. Solusinya apa gitu. Karena bisa jadi nge-counter statement orang lain itu dengan mempertanyakan statement dia itu belum tentu benar gitu. Jadi belum tentu solusi ya, itu terserah teman-teman. Kalau misalnya bisa solusi ya, sok silakan gitu. Lah ini yang terakhir ya kan, yang mungkin kita harus aware lah kalau misalnya ada diskusi atau ngebuat statement gitu. Jadi agar tidak terlihat songong, agar tidak terlihat sombong ya, atau namanya, agar tidak terlihat gitulah, teman-teman tahu lah, tidak terlihat egois gitu. Jadi buka topik to be discussed, topic to be discussed gitu. Karena again, sebagai manusia kita tidak semuanya tahu semua hal. Jadi bisa ada beberapa part yang kita nggak tahu. Jadi supaya nggak terkesan arogan gitu, jadi teman-teman buka point to be discussed itu. Oh, ini tuh ada hal-hal yang sebenarnya saya juga nggak ngeh gitu. Teman-teman punya di tulisan itu atau di statement itu, ya silakan aja dibuka open question gitu. Jadi again, supaya enak gitu, jadi diskusinya enak gitu. Nah, nanti itu masalah terima atau nggak diterima ya, itu urusan belakangan gitu teman-teman. Yang penting sudah mengeluarkan keresahan teman-teman dan juga lebih produktif daripada debat yang tak berujung gitu sih. Dan again, kalau misalnya itu worth it, dan kalau misalnya itu butuh diluruskan pada orang tersebut, dan kalau misalnya dengan bikin tulisan sendiri itu nggak works, ya cara termudah lah kalau misalnya teman-teman kenal orang itu, ya telepon, diluruskan aja gitu. Dan again, kalau misalnya agree to disagree, ya semua harus lapang dada. Gitu aja sih dari saya. Buat teman-teman, nggak bosan-bosan saya beritahu bahwa percuma melakukan debat di Twitter, di Facebook, atau di platform manapun. Buang-buang waktu, mendingan digunakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Teman-teman bisa agree dan juga bisa nggak setuju ya, terserah teman-teman gitu ya. Kita bisa agree to disagree gitu. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you for watching. Ciao.